Ya pemirsa, kita awali Siang dari sebuah tempat percetakan di Jalan Kalibaru Timur, Senen, Jakarta Pusat digerebek sejumlah orang dari LBH Forum Pemuda Kalbar. Dalam penggerebekan tersebut didapati 3 pemuda yang disekap di bagian ruangan belakang. Inilah aksi penyekapan diduga di latar belakangi aksi pencurian salah satu korban penyekapan. Dibantu 2 temannya yang diminta mengantarkan barang curian. Namun aksi pencurian tersebut diketahui pemilik percetakan hingga ketiganya disekap dan dipasung. Meski pihak keluarga telah membayar tebusan sebesar 50 juta rupiah, namun ketiga pemuda yang disekap tak dilepaskan. Salah satu keluarga korban pun lapor ke LBH Forum Pemuda Kalbar. Terkait hal tersebut, jajaran Polres Metro Jakarta Pusat menangkap 2 pelaku penyekapan dan mendalami kasus itu guna untuk mencari adanya tindakan atau tidaknya pelaku lain. Keluarga 3 orang yang disekap ini sudah melakukan pembayaran 50 juta, namun selama 3 minggu ternyata ke-3 orang ini belum dilepaskan oleh terduga pelaku penyekapan. Sehingga kemarin di Ketreskrim dan Pamapta mengamankan 2 orang sebagai terduga pelaku penyekapan. Setelah itu 3 perampok bersenjata tajam menyatroni minimarket di Blitar, Jawa Timur. Pelaku menyekap karyawan minimarket dan uang total hingga 100 juta rupiah. Tiga pelaku perampokan terekam kamera pengawas saat menyatroni salah satu minimarket di Blitar, Jawa Timur. Dengan menggunakan senjata tajam, pelaku mengejar karyawan minimarket sambil mengancamnya. Pelaku mengikat dan menyekap penjaga minimarket. Dari 3 tempat kejadian perkara di wilayah Blitar, yakni Kecamatan Wonodadi, Srengat, dan Ponggok, komplotan ini menggasak uang minimarket dengan total hingga 100 juta rupiah. Polisi berhasil menangkap para pelaku di rumah mereka masing-masing tanpa perlawanan. Jadi awal mula kepada para 3 pelaku ini melakukan pencarian, hunter ke beberapa lokasi, sasarannya Alfamart yang buka 24 jam. Kini ketiganya mendekam di balik jeruji besi tahanan Mapolres Blitar Kota untuk menunggu proses hukum lebih lanjut. Dari Blitar, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kejadian naas menimpa seorang wanita kedi golf di kota Tangerang, Banten. Dirinya dianiaya oleh seorang pria yang sudah beristri. Seorang pria berinisial FA ditangkap tim unit Jatanras Polres Metro Tangerang Kota setelah diduga melakukan penganiayaan terhadap kekasihnya sendiri berinisial RA di kawasan golf Kota Tangerang. Tersangka diringkus di rumahnya di Bandar Lampung tanpa perlawanan. Usai ditangkap, tersangka langsung digelandang ke Polres Metro Tangerang Kota untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Petugas kepolisian juga mengamankan sejumlah barang bukti saat melakukan aksi penganiayaan. Selanjutnya, tim Opsnal Jatanras Polres Metro Tangerang Kota bergerak cepat dan alhamdulillah dalam waktu 1x24 jam tersangka berhasil ditangkap di daerah Bandar Lampung. Saat ini tersangka telah dibawa di Polres Metro Tangerang Kota untuk menjalani proses penyelidikan lebih lanjut. Hasil pemeriksaan sementara, tersangka bukan merupakan pejabat publik seperti yang beredar di media sosial, melainkan seorang wira swasta. Dari pemeriksaan awal, tersangka mengaku aksi kekerasan yang dilakukan dipicu rasa cemburu. Dirinya juga mengaku emosi karena sering mendapat makian dari korban. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Sebelumnya viral di media sosial, seorang kedi golf dianiaya seorang pria di kawasan lapangan golf Tangerang, Banten. Ibu korban meminta agar aparat kepolisian menghukum pelaku seberat-beratnya.
Viral di media sosial, kekerasan terhadap seorang wanita yang berprofesi sebagai caddy golf dilakukan seorang pria di kawasan Tangerang, Banten. Korban merupakan seorang janda dengan 1 anak asal desa Gunung Picung, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ibu korban mengetahui anaknya mengalami kekerasan saat melakukan panggilan video dan menemukan wajah anaknya memar pada bagian pelipis mata serta bibir yang membengkak. Kayaknya dia nutupin aja, kayak nggak mau terus terang gitu, takut ibunya khawatir, mungkin udah ngurusin anak dia di rumah, terus udah gitu dia dilakukan kayak gitu, mungkin takutnya orang tuanya gimana gitu. Mudah-mudahan yang kalau dia yang salah, mudah-mudahan dia ditangkap aja gitu. Apa kesalahannya? Mungkin kalau yang kerja salah, ya diomongin baik-baik, jangan pakai kekerasan, gitu aja. Ibu korban berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya karena korban merupakan tulang punggung keluarga. Selain itu, korban memiliki anak yang masih sekolah dan membiayai kehidupan 2 adiknya. Kita ke informasi lainnya pemirsa. Taufik Hidayat, pelaku penyiksaan dan penyekapan gadis YT selama 3 tahun di Bandung, Jawa Barat secara sadis beraksi di 4 tempat berbeda. Tersangka dijerat pasal berlapis dan hanya diancam maksimal 12 tahun penjara. Keluarga korban YT tuntut keadilan. Pik, rada kaharep, Pik. Pik, kada kaharep, Pik. Main, Pak. Tampang Rambo, Pik, kamu, Pik. Taufik Hidayat, pelaku penganiayaan dan penyekapan gadis YT atas desakan para jurnalis saat konferensi pers di Mapolda Jawa Barat di Kota Bandung untuk dihadirkan. Taufik dihujani pertanyaan dari para jurnalis, namun Taufik terus menunduk. Taufik hanya menyampaikan permintaan maaf. Saya salah, saya menyesal, saya minta maaf. Kenapa kok tega banget sih? Gimana tujuannya? Coba dijelasin sekarang. Coba jelasin ngomong sekarang. Kenapa diem aja? Tersangka Taufik menjawab dengan suara lemah, bahkan memilih menundukkan wajah saat jurnalis kembali bertanya. Keluarga korban yang berada di belakang tersangka sempat merasa kesal, namun dicegah polisi. Sekitar 90 detik, tersangka kemudian digiring masuk ke ruang khusus. Sebelumnya, Polda Jawa Barat menyebut kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap gadis YT berawal dari laporan keluarga pada 12 Juni 2026. Penyidik menemukan bukti bahwa korban menjadi sasaran kekerasan berulang oleh tersangka kekasihnya sejak Mei 2024 hingga Juni 2026. Kekerasan dilakukan di 4 tempat tinggal berbeda di wilayah Bandung. Modusnya meliputi pemukulan dengan tangan kosong, helm, benda keras, hingga benda tajam, serta penyundutan rokok ke tubuh korban. Tak hanya itu, korban juga dikunci di dalam kamar kos dan ditinggal dalam kondisi tak berdaya. Tersangka seorang residivis. Tersangka ini adalah residivis karena pernah melakukan kekerasan serupa terhadap seorang wanita dan divonis dijatuhi hukuman 1 tahun 4 bulan. Ini terjadi di daerah Bandung. Permintaan maaf tersangka Taufik Hidayat ditolak oleh pihak keluarga. Keluarga menegaskan tidak ada kata maaf bagi pelaku yang menyebabkan gadis YT mengalami cacat seumur hidup. Bahkan keluarga meminta tersangka dijatuhi hukuman berat. Saya nggak mau pelaku hukuman. Saya pengen dia diserahkan pada keluarga biar saya menghakimi dia sampai yang dia lakukan kepada saya. Adik yang saya
dihancurkan sama dia. Saya nggak masalah dari pihak Kodam 1-2 tahun. Yang penting bisa diserahkan pada keluarga 1 atau 2 tahun juga. Korban penyekapan dan penyiksaan saat ini masih menjalani perawatan tim medis Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Korban telah bisa berkomunikasi, makan, dan duduk. Tim Rumah Sakit Hasan Sadikin tengah memulihkan psikis korban. Sebelum melakukan tindakan operasi, tim RSHS tengah melakukan pembersihan luka sambil menunggu kondisi korban stabil. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal berlapis mengenai penganiayaan berat, penyanderaan dan perampasan kemerdekaan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Cemburu dan lelah bekerja, alasan Taufik Hidayat menyekap dan menyiksa YTR, gadis asal Bandung secara brutal. Pelaku yang bekerja sebagai penagih hutang juga disebut temperamental dan kerap mabuk minuman keras. Alhamdulillah, udah kita amankan. Atas nama siapa? Cemburu buta dan stres akibat tekanan pekerjaan. Rupanya itulah motif Taufik Hidayat menyekap dan menganiaya YTR yang tidak lain kekasihnya. Kita menuju Polda Jabar ya. Bang, awas bang, kanan bang. Kepada polisi, korban mengaku jika pelaku memiliki masalah pekerjaan, maka ia melampiaskan kekesalan dengan cara menyiksanya secara brutal. Diketahui Taufik selama ini bekerja sebagai penagih utang atau debt collector. Tidak hanya itu, pelaku juga hampir setiap hari mengkonsumsi minuman keras hingga kerap memicu pertengkaran dengan kekasihnya dan berujung penyiksaan. Semua yang dia lakukan, dia mengakui, dan dia tadi sempat mengatakan bahwa dia juga menyesal karena ini dilakukan di bawah kesadarannya akibat konsumsi alkohol tadi itu. Setiap hari ini konsumsi alkohol, selalu berdebat dengan bercecok dengan kekasihnya dan terjadilah penganiayaan seperti itu. Taufik kini telah menjadi tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan. Ia dijerat dengan pasal 451 tentang penyanderaan dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun penjara. Polisi juga menjeratnya dengan pasal 446. Sementara kondisi kekasihnya kini mulai pulih dan masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Tim Liputan iNews melaporkan. Hingga kini proses hukum kasus dugaan penyekapan dan juga penyiksaan dengan tersangka Taufik Hidayat terus bergulir. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik Polda Jabar dan telah menunjuk 9 jaksa untuk menangani perkara tersebut. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah menunjuk 9 orang jaksa untuk menangani ataupun mengikuti perkembangan penyidikan terhadap tersangka TH. Kita ke informasi lainnya pemirsa, jenazah Novia Rahmadani Sihotang, calon manajer Koperasi Desa Merah Putih, tiba di rumah duka di Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Kedatangan Novia disambut isak tangis keluarga. Isak tangis keluarga tidak terbendung saat jenazah Novia Rahmadani Sihotang, 25 tahun, tiba di rumah duka di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan W5, Kecamatan Padang Sidimpuan Selatan, Kota Padang Sidimpuan. Novia meninggal dunia saat mengikuti latihan dasar kemiliteran di Jakarta sebagai siswa untuk program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk program Koperasi Desa Merah Putih pada Selasa 23 Juni yang lalu. Menurut pihak keluarga, Novia terakhir kali menghubungi keluarga pada 17 Juni sebelum alat komunikasi miliknya dikumpulkan oleh pendamping Lasarmil. Keluarga juga menyatakan jika Novia tidak memiliki riwayat penyakit. Pastinya kalau ketika mendengar kabar duka pastinya kita terpukul ya gitu atas kepergian adik kami gitu, dan memang
kepergian adik kami juga di hadapan saya gitu, karena memang saya mendampingi beliau ketika dikabari dari IGD hingga ke ICU. Pihak keluarga telah mengikhlaskan kepergian Novia. Anak prima dari 6 bersaudara ini dimakamkan di pemakaman umum yang berada di kawasan Simarsaya. Dari Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Ya pemirsa, fakta baru terungkap dalam kematian seorang ASN wanita yang jasadnya ditemukan terkunci dalam mobil di area parkir Bandara Juanda, Surabaya. Korban diduga tewas akibat dibekap dan diberi racun sianida. Korban dikenal sebagai Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat Bangkalan atau orang nomor 2. Korban merupakan perempuan yang baik dan ramah kepada para bawahannya serta rajin bekerja. Sebagai seorang pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Bangkalan, korban memiliki ruang kerja sendiri. Saat kejadian, korban masih berkomunikasi hingga Sabtu pagi, hingga ditemukan tewas Rabu siang di dalam mobil dinasnya yang terkunci di area parkiran Bandara Juanda, Surabaya. Memang sebelumnya itu pamit izin ke saya, memang Pak, orang tua saya memang sakit Pak, jadi saya mohon izin nanti sering menjenguk, menunggui orang tua, itu ke saya bilangnya gitu. Memang sekarang masih ada, tetap ada di Juanda, Surabaya sebagai barang bukti. Mungkin nanti setelah ada informasi dari pihak kepolisian nanti kita bisa berkomunikasi untuk mengambil mobil tersebut. Keluarga korban yang diwakili kuasa hukumnya mengatakan berdasarkan hasil otopsi sementara Rumah Sakit Bayangkara, korban terindikasi kuat jadi korban pembunuhan. Bekas kekerasan benda tumpul pada tubuh korban, baik di bagian telinga dan wajah. Dari hasil otopsi sementara tersebut, keluarga menyimpulkan bahwa ini telah ada indikasi pembunuhan. Bagaimana ini terjadinya? Tentu harus ada pelaku yang ditangkap. Sudah ada orang yang tampak dalam CCTV itu yang membawa mobil itu masuk ke dalam bandara. Korban telah dimakamkan, kondisinya tidak hamil, perut korban membesar akibat pembusukan. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kematian korban. Tim forensik masih menunggu hasil lapor Polda Jawa Timur terkait kondisi organ dalam tubuh korban. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan korban investasi bodong menggeruduk kantor Mandiri Taspen di Purwokerto, Jawa Tengah. Aksi ini nyaris ricuh saat para korban memaksa masuk kantor. Ratusan korban investasi bodong Bank Mandiri Taspen menggeruduk kantor Mandiri Taspen Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Saling dorong pun tak terhindarkan ketika ratusan warga korban investasi bodong yang merupakan pensiunan ini berusaha masuk kantor. Melakukan transaksinya di bank dengan form yang ada. Kami semua itu tahunya ini adalah Bank Taspen Mandiri. Mohon berapa kami diberi upah pajak. Jangan mau dikasih makan sama Mandiri Taspen gara-gara utang. Punya sakit. Bahkan karena takut menahan emosi, sejumlah emak sambil orasi pun menangis. Mereka menuntut Bank Mandiri Taspen mengembalikan uang dan membatalkan kredit mereka. Pasalnya, akibat ulah dari salah satu karyawannya menjanjikan simpanan investasi, mereka kehilangan ratusan juta rupiah. Bahkan mereka juga harus mencicil bunga kredit sebesar 5 juta rupiah tiap bulan. Secara hukum itu sudah cacat hukum. Terbuka hatinya para Mandiri Taspen untuk bisa mengakomodir para pensiunan. Keinginannya apa? Intinya minta dibatalkan kreditnya sehingga mereka jadi tidak hidup sengsara. Karena harus 2 bulan. Kami tidak akan menuntutnya, tapi kami menuntut kata lembaganya Mandiri Taspen. Karena semua dikerjakan ada di kantor. Tentang urusan dengan individu silakan Bank Mandiri yang menuntut. Kami nasabah ini adalah Bank Mandiri Taspen. Salah satunya adalah tuntutannya adalah batalkan kredit. Demo diawali dengan long march sambil meneriakan yel-yel, mereka juga membawa sejumlah poster tuntutan batalkan kredit.
Total ada 127 pensiunan yang menjadi korban investasi bodong. Bahkan nilainya mencapai 27 miliar rupiah. Para korban mengancam akan mendirikan tenda untuk menginap jika Mandiri Taspen tidak mengembalikan uang mereka serta membatalkan kredit. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saldin Ayubi, iNews melaporkan. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait perkara sengketa hak milik pribadi dengan salah satu bank swasta diapresiasi. Namun transparansi dan pengembalian sisa aset masih terus dikawal. Meski memenangkan babak pertama, pihak kuasa hukum menilai masih harus mengawal eksekusi aset milik pribadi penggugat Derek Prabu Maras oleh pihak kreditur demi menuntut transparansi dan pengembalian sisa penjualan aset yang ditaksir bernilai triliunan rupiah. Mereka resmi melayangkan 2 gugatan baru ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tim kuasa hukum menegaskan posisi kliennya dalam pusaran kasus ini murni hanya sebagai penjamin utang, bukan sebagai debitur kepada pihak tergugat atau pihak yang berutang. Sementara bank swasta sebagai pihak tergugat belum hingga kini memberikan penjelasan. Mengapresiasi hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena sudah memutus perkara ini dengan sangat baik dan berdasarkan hati nurani dan berdasarkan fakta di persidangan bahwa 38 SHM milik Derek Prabu Maras adalah betul miliknya dan pihak penggugat tidak mempunyai legalitas dalam menggugat Derek Prabu Maras karena memang betul-betul 38 SHM tersebut